Baca bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah dapat, mari kita baca bergantian Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jemaat Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh, ada pada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, kita kalau bicara tentang tahun baru, maka pertanyaan saya kira-kira apanya yang baru? Kata Ina sama aja. Kalau tahun baru apanya yang baru? Semangat baru? Tujuan baru, apalagi? Pacar baru. Ya, kalau mau bilang tahun baru, matahari masih sama, ya. Bulan juga masih sama, ya. Kita juga masih sama, gitu kan? Kalau demikian, apanya yang baru? Hanya satu yang baru. Apa itu? Tuhan Yesus bilang, dulu, sekarang, dan selamanya dia tidak berubah juga. Kalau demikian, apanya yang baru? Hanya satu yang baru. Apa itu? Kalender. Betul tak? Nah, mungkin kalender 2016 dipakai untuk kalender 2017. Kalender. Kalendernya yang baru. Maka ada seorang bapak memberikan uang belanja buat istrinya. Dan dia bilang, istriku yang cantik, yang berhikmat, tolong atur uang ini ya untuk 1 bulan. Istrinya pegang uang itu. Kemudian dibilang begini, aduh, saya bisa atur ini bukan hanya 1 bulan, tapi saya bisa atur ini untuk 1 tahun. Kaget suaminya. Kamu bisa atur sini sebanyak ini, hanya jumlah seperti ini bisa atur 1 tahun? Iya. Suaminya kasih dia berapa? Hanya 50.000 rupiah. Suruh atur 1 bulan. Istrinya bilang apa? Saya bisa atur 1 tahun. Oh, bisa. Wah, berarti bisa kaya kita, kata suaminya. Ternyata apa? Dia beli kalender. Kan kalender berlaku untuk 1 tahun begitu ya. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita melihat tentang kalender, maka sebenarnya satu pelajaran yang kita lihat adalah kalender menunjukkan bahwa hidup kita diikat oleh waktu. Betul ya? Hidup kita diikat oleh waktu. Dan otomatis kita tidak akan pernah bisa keluar daripada waktu itu sendiri. Karena waktu itu memproses kita untuk terus-menerus menjalani kehidupan ini sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita bicara tentang waktu, maka kita juga tidak pernah lepas daripada namanya sejarah. Dan orang yang hidup di dalam waktu, pasti dia hidup dalam sejarah itu sendiri. Betul ya? Tetapi kalau bicara tentang hidup dalam kaitan dengan sejarah, ada 3 macam orang. Yang pertama, orang yang pertama adalah orang yang mewarisi sejarah. Artinya, dia hidup dan menerima sejarah, yang dimana mau tidak mau dia harus menerima sejarah itu. Sehingga dia hadir di tengah-tengah sejarah, dia menerima sejarah yang sudah
berjalan begitu saja. Tapi yang kedua adalah orang yang tidak hanya mewarisi sejarah, tetapi yang kedua adalah orang yang mengisi sejarah. Orang yang mengisi sejarah artinya bahwa dia menerima sejarah itu, tapi dia melakukan sesuatu dalam sejarah itu. Sehingga di sana, dia tidak hidup di dalam nilai waktu kronologis, tapi dia juga hidup di dalam nilai waktu namanya apa? Kairos. Kairos itu adalah momentum-momentum penting yang dia isi dalam sejarah itu sendiri. Sehingga ketika waktu itu berlalu, dia masih punya kenangan karena dia sedang menyimpan momentum-momentum penting di dalamnya. Contohnya, Dewi, Sinta, Pak Kris, Ibu Deborah, Iga, bahkan Mora dan juga Ina sedang membuat dan sudah dan sedang terus membuat sejarah di tengah-tengah Kobe. Sejarah apa itu? Sejarah yang menunjukkan bahwa di sini ada gereja G3. Sehingga walaupun kembali ke Indonesia, tapi ada satu momen yang tidak pernah dilupakan, yaitu ada satu kairos yang diisi di sini. Itu yang namanya mengisi sejarah. Tetapi tidak stop di situ. Yang ketiga adalah, ini orang hebat ini, yaitu orang yang menguburkan sejarah, tapi membangun sejarah yang baru. Menguburkan sejarah dan membangun sejarah yang baru. Nah, orang-orang seperti ini, yang ketiga ini, yang seharusnya dibutuhkan oleh gereja. Mengapa demikian? Orang yang bisa menguburkan sejarah adalah orang yang mengevaluasi tentang sejarah. Setelah dia mengevaluasi sejarah dan dia menemukan sejarah-sejarah masa lampau adalah banyak sejarah yang tidak berguna, maka dia akan menguburkan sejarah itu. Tetapi selanjutnya dia punya semangat yang baru, dengan gairah yang baru, untuk boleh membangkitkan sejarah baru, menerbitkan sejarah baru, dan sejarah baru itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tokoh itu siapa? Kita bisa mengerti seperti Martin Luther. Orang-orang yang menguburkan sejarah dan orang yang membangun sejarah yang baru adalah orang-orang yang siap menantang sejarah baru. Artinya, tidak selamanya dia menerbitkan sejarah baru, semua orang harus nunut sama dia. Betul? Bagian ini sebenarnya menjadi satu pembaharuan buat kita untuk boleh sungguh mengerti bahwa orang Kristen dimanapun dia berada, dia harus memberikan satu sejarah baru. Dan dia meniadakan sejarah-sejarah lama yang tidak berfungsi dalam hidupnya dan tidak berfungsi bagi banyak orang. Dan di sana dia menerbitkan sejarah-sejarah baru dalam hidupnya. Salah satu tokoh yang kita kenal adalah Basuki Cahayapurnama. Betul ya? Dia meniadakan sejarah-sejarah lama. Dikatakan korupsi sudah menjadi sebuah budaya. Betul? Itu sejarah lama. Dan itu harus dikuburkan. Karena itu tidak penting dan itu merusak masa depan. Tapi ketika dia berjuang menerbitkan sesuatu sejarah yang baru, itu bukan sesuatu yang gampang, bukan? Dan di sana dia harus berhadapan dengan tantangan yang ada. Karena untuk membuat sesuatu yang baru, kita harus berhadapan dengan pribadi-pribadi yang sudah nyaman dengan budaya yang lama. Nah, begitupun kekristenan. Kita rindu supaya dalam perjalanan hidup kita boleh sungguh lagi melakukan dua hal penting. Yang pertama adalah kita mengevaluasi hidup kita. Tetapi evaluasi harus melahirkan sesuatu komitmen yang baru. Nah, evaluasi harus melahirkan sebuah komitmen yang baru. Dan ini menjadi ciri khas daripada orang yang ketiga. Orang yang kedua dia hanya mengisi sejarah, tapi dia tidak menguburkan sejarah yang lama. Tapi orang yang baru, orang yang memiliki poin yang ketiga adalah orang yang mengevaluasi hidup, berani menguburkan sejarah yang lama. Tetapi dia memiliki satu komitmen yang baru untuk boleh sungguh lagi menerbitkan sejarah-sejarah baru. Mengapa saya menyampaikan itu pada awal ini? Ini mau mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam bulan apa ini? Hari ini bulan apa? Januari. Saudara tahu tentang nama-nama kalender itu? Mengapa bulan 1 disebut dengan Januari? Belum tahu? Nanti di Osaka saya akan jelaskan ini lebih rinci semuanya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa Januari itu adalah nama yang diambil daripada nama dewa. Jadi kalender walaupun dipakai kalender tarik Masehi, tapi kalender ini pada awalnya bukan dicipta oleh orang Kristen, tapi itu dicipta oleh orang Romawi yang non-Kristen. Maka
Dari Januari sampai dengan Juni itu nama-nama dewa. Dan secara khusus bulan Januari itu diambil daripada dewa Janus. Dewa Janus itu adalah dewa dua masa waktu, yaitu masa sebelum dan masa sesudah. Dan dewa Janus itu dilukiskan dengan dua muka. Ada muka ke depan dan muka ke belakang. Artinya apa? Dewa Janus adalah dewa yang melihat ke depan, ke belakang, yaitu mengevaluasi tahun yang sebelumnya. Dan ada mukanya ke depan adalah dewa yang juga memiliki pengharapan ke depan. Nah, pengharapan ke depan adalah evaluasi daripada sesuatu yang di belakang. Maka ketika kita hidup dalam bulan Januari adalah bulan di mana kita memulai tahun yang baru. Tetapi kita tidak boleh merupakan tahun yang lama. Tahun yang lama menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Tetapi tahun yang lama hasil evaluasi itu menjadi sebuah komitmen yang baru untuk kita melangkah pada tahun yang ada di depan. Jadi setiap kali kita masuk bulan Januari, jangan lupa tahun yang lama adalah sebuah evaluasi. Yang lama kita kuburkan, yang tidak penting kita kuburkan. Tapi yang penting adalah kita pegang untuk memasuki tahun 2017. Dan kita membangkitkan sejarah baru di sana. Nah, jemaat Tuhan, berkaitan dengan bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Musa sendiri dalam ayat yang ke-6 dia katakan begini, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Apa maksud daripada kalimat ini? Kalimat ini adalah kalimat evaluasi. Betul ya? Karena Musa menulis Mazmur 40 ini ketika Musa dalam masa tuanya. Ketika dia dalam masa tuanya, dia mulai merenungkan tentang kehidupannya. Dan akhir daripada kesimpulan dia merenungkan kehidupannya. Dia sampai pada satu kalimat. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Tidak mungkin Musa tidak mengevaluasi hidup. Tapi dia mengambil kesimpulan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Pertanyaannya, apa saja sih yang dikatakan oleh Musa dengan kata banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku? Kalau kita lihat ayat yang kedua, kita baca sama-sama ayat yang kedua. Di sana dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjemu kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat yang kedua itu sebenarnya memiliki latar belakang ketika Musa di dalam perjalanannya di padang gurun bersama dengan Daud. Musa terbalik dengan Daud jadinya. Ya, Daud ketika dia dikejar oleh Saul. Bahkan ada satu kisah di mana Saul mengejar Daud. Dan Saul sudah mendekati Daud. Dan Daud akhirnya masuk ke dalam gua adulam. Ketika Daud masuk bersama dengan tentaranya, kemudian depan gua itu ditutupi dengan apa? Sarang laba-laba. Ketika Saul sampai di sana, Saul mau hendak masuk, tapi dia lihat ada sarang laba-laba yang membentang di sana. Kemudian Saul katakan, tidak mungkin dia masuk ke sini. Kalau dia masuk ke sini, maka otomatis sarang laba-laba ini akan robek. Apa yang terjadi? Akhirnya Saul bersama dengan pasukannya tidur di depan gua itu. Kemudian datanglah Daud bersama dengan Yoab, panglimanya. Mereka lihat Saul bersama pasukannya tidur di sana. Kemudian Yoab katakan, hari ini Tuhan memberikan musuhmu ke dalam tanganmu. Apa kata Daud? Aku tidak akan pernah bisa menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian puncak jubah daripada Saul itu dipotong oleh Daud. Dan akhirnya mereka pergi di atas bukit. Kemudian Daud berteriak kepada panglima daripada Saul. Siapa namanya? Gak mungkin Pak Kris namanya. Namanya Abner bin Ner. Dia katakan, Abner bin Ner, panglimanya Saul, mengapa engkau tidak menjaga rajamu? Sehingga puncak jubahnya ada pada tanganku. Kemudian kaget Saul. Dan Saul katakan, hei anakku Daud,
marilah aku mengasihimu, karena nyawaku seharusnya diserahkan ke dalam tanganmu, tapi engkau tidak mengambil nyawaku. Di sini kita melihat pengalaman-pengalaman hidup Daud bersama dengan Saul, dikejar oleh Saul. Pengalaman yang begitu luar biasa. Tapi di tengah-tengah tantangan-tantangan seperti itu, Daud berteriak sama Tuhan. Ketika Daud berteriak sama Tuhan, di sana Tuhan bisa memberikan pertolongan bagi dia. Dia dikejar oleh Saul. Dan akhirnya Daud juga berlari ke bangsa Filistin. Dan di sana dia pura-pura gila. Sampai akhirnya dia jatuh seperti orang gila. Tetapi akhirnya dia ditolong oleh raja orang Filistin. Jadi Tuhan menolong Daud bukan hanya oleh orang-orang Israel, tapi orang non-Israel pun bisa menolong Daud. Mengapa? Karena Daud ketika mengalami pergumulan, dia berseru kepada Tuhan dan dia tahu setiap seruan yang diberikan pada Tuhan tidak akan pernah tidak didengar oleh Tuhan. Pasti didengar oleh Tuhan. Ada satu kalimat lagi, Daud ketika dia dikejar oleh Saul dan dia berada di seberang bukit. Dan Saul berada di sebelah bukit. Hanya beberapa langkah saja Saul mendekati Daud dan membunuh Daud. Tetapi akhirnya daerah Siklag yang adalah daerah Saul itu dibakar oleh musuh. Dan tinggal hanya beberapa langkah saja Saul mendekati Daud. Tiba-tiba utusan daripada daerah Siklag itu datang kepada Saul dan katakan, pulang karena daerahmu sedang dimusnahkan dan musuh sedang mengepung di sana. Akhirnya Saul kembali. Dan dia tidak jadi mengejar Saul. Daud. Mengapa demikian? Oleh karena Tuhan menjaga nyawa daripada Daud sendiri. Bahkan musuh Daud bukan hanya daripada tentara Filistin dan juga dari Saul. Tetapi anak kandung Daud sendiri. Siapa itu? Tidak tahu juga. Anak kandungnya bernama Absalom. Merebut tahta daripada Daud. Dan dia hendak membunuh Daud. Tetapi akhirnya Absalom mati tergantung. Semua Tuhan jaga, Tuhan lindungi Daud sendiri. Maka ketika Daud berdoa, maka Tuhan tetap mengingat dia. Banyak orang berpikir doa adalah hal yang sepele. Tapi bagi saya, doa itu adalah hal yang penting. Betul? Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita sedang menjadikan Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Dan doa mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Maka apapun yang terjadi, jangan pernah lupakan doa di dalam hidup kita. Kalau 2017 kita malas berdoa, 2016 kita malas berdoa, jadikan itu menjadi sebuah evaluasi. Untuk membuat satu komitmen 2017, saya harus rajin berdoa. Karena orang yang tidak berdoa adalah orang yang rugi dalam hidupnya. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saudara tidak berdoa Tuhan yang rugi. Tidak. Kalau kita tidak berdoa kita yang rugi. Karena ketika kita tidak berdoa kita seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika kita berdoa kita sungguh menyatakan pada Tuhan bahwa kita butuh Tuhan. Dan ketika kita menyatakan pada Tuhan bahwa kita butuh Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena Alkitab katakan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Asalkan kita berdoa kepada Tuhan. Maka mari kita boleh sungguh lagi berdoa. Kalau bicara tentang doa, kita bicara tentang dua esensi doa. Doa yang pertama, doa yang esensial adalah dua esensi doa, yaitu yang pertama adalah doa liturgis. Doa liturgis itu adalah satu lipat tangan, apa lagi? Dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Itu doa liturgis. Dan doa liturgis itu dilakukan di dalam acara-acara resmi, ya. Tetapi jangan lupa, ada namanya doa esensial, yaitu doa tidak perlu lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, bukan? Atau Alkitab bilang tutup mata, lipat tangan. Bahkan orang Yahudi berdoa, berteriak, angkat tangan, berteriak seperti ini. Tetapi doa esensial adalah kita bicara langsung kepada Tuhan. Kalau nggak ada doa esensial, saya pikir tabrakan terjadi di mana-mana orang Kristen. Kenapa? Lagi nyetir, kemudian dibilang, mari kita berdoa, tunduk kepala, lipat tangan. Gitu ya. Tapi doa esensial. Saya sering kali melakukan doa esensial. Ketika saya nyetir,
Saya berdoa, Tuhan engkau berkati jemaat. Kadang-kadang ketika saya nyetir, ada wajah-wajah jemaat yang tiba-tiba teringat. Maka sering muncul supaya wajahnya teringat kepada saya. Ketika muncul saya berdoa. Ya, tapi ketika saya berdoa selesai, kadang saya telepon, ternyata orang-orang tertentu ada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Jadi tidak perlu ketika saya nyetir, saya langsung lipat tangan, saya tutup mata, bagaimana mobil jalan, gitu ya. Tetapi ada doa esensial di mana ketika saya nyetir pun saya berdoa, Tuhan, wajah jemaat ini muncul, saya tidak tahu apapun pergumulannya, tapi aku berdoa supaya Tuhan engkau hadir di sana, engkau boleh menjamah mereka. Ya. Ada seseorang yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, kalau demikian, kalau saya pulang kerja capek, ya, bagaimana kalau saya pakai doa esensial saja, tidak perlu pakai doa liturgis, yaitu tidak perlu lipat tangan, tutup mata, datang langsung tidur begini, Tuhan aku tidur selesai. Kemudian saya bilang sama dia, bagi Tuhan mah nggak jadi masalah, hanya saya takut bagi kamu ada apa-apa gitu kan, yaitu doanya malam, aminnya besok pagi, itu kan rekornya di situ gitu ya. Jadi di sini Daud tahu banyak yang dia terima daripada Tuhan, oleh karena setiap kali dia berteriak pada Tuhan, Tuhan mendengarkan setiap doanya. Saya percaya di Jepang ini siapa lagi yang menjadi sandaran buat kita? Seperti apa yang disaksikan oleh Dewi, teman-teman yang lain, kerinduan setiap kali Natal dan Tahun Baru berkumpul di tengah-tengah keluarga adalah kerinduan bagi kita. Tapi saya belajar untuk menyangkali itu selama 24 tahun sampai saat ini. Saya tidak pernah melakukan Natal dan juga Tahun Baru di tengah-tengah keluarga oleh karena panggilan yang Tuhan berikan. Walaupun ada saat-saat di mana tanggal 25 saya selesai beribadah dengan keluarga, saya duduk merenung dan saya membayangkan saya merindukan kampung halaman saya untuk saya bisa beribadah sama-sama. Tapi saya tahu ada satu hal yang bisa mendekatkan saya dengan keluarga, mendekatkan saya dengan Tuhan adalah doa itu sendiri. Maka ketika kita doa, maka itu menunjukkan bahwa kita dekat sama Tuhan, tapi kita juga dekat sama keluarga. Karena ketika kita doa, kita tahu mereka juga doa. Tidak mungkin mereka langsung ketemu sama kita, betul? Tapi ketika mereka doa membuat mereka lebih dekat sama kita, dan doa membuat kita lebih dekat sama mereka. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kau alami dalam hidupmu, tapi saya mau katakan satu hal. Ketika kau mengalami tekanan, itu adalah kesempatan untuk kita berdoa. Ya, kesempatan untuk kita berdoa. Bahkan saat di mana kita tidak berdoa, itu adalah saat yang tepat untuk kita berdoa. Karena di sanalah kita membutuhkan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Saya sangat senang berada di tengah-tengah teman-teman yang bekerja dan para perawat. Saya mengerti betapa beratnya pergumulan-pergumulan pekerjaan dan pergumulan-pergumulan teman-teman perawat. Kenapa? Karena di waktu saya mimpin di Nagoya, kami punya pendalaman Alkitab khusus untuk perawat. Dan saya hanya sampaikan renungan, hanya 2 menit. Sisanya mereka sharing. Ketika mereka sharing, air mata Tuhan tumpah. Dan air mata mereka juga tumpah. Karena mereka merasa ditekan habis-habisan dan dianggap tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tapi saya katakan kepada mereka, belajar dewasa untuk menerima itu. Belajar dewasa untuk mengampuni mereka. Belajar dewasa karena kualitas hidup mereka, hidup kalian bukan muncul di tengah-tengah kelancaran, tapi kualitas hidup kalian akan muncul di tengah-tengah tantangan itu sendiri. Maka jangan mundur, tapi jadikan itu sebagai kesempatan untuk kalian berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua, Dia tidak hanya menyeru kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong, tapi yang ketiga dikatakan apa? Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Nah, ini bicara tentang apa? Daud mengevaluasi tidak hanya ketika dia mengalami pergumulan tantangan. Dia berteriak sama Tuhan dan Tuhan tolong dia. Tapi ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dia memberikan satu bagian penting, yaitu ketika dia berada di lumpur rawa. Ini bicara tentang apa? Kejatuhan dia bersama dengan Batseba. Jadi ini bicara tentang dia berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia berdosa di hadapan Tuhan dan dia kembali minta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan dia tetap ada di lumpur rawa. Tapi Tuhan mengangkat dia dari lumpur rawa dan di sana Tuhan menetapkan langkah dia. Ini sesuatu yang luar biasa.
Mengapa demikian? Karena banyak orang berpikir kalau saya sudah jatuh dalam dosa, saya tidak lagi punya pengharapan. Saya sudah jatuh dalam dosa, saya tidak punya lagi masa depan. Bagaimana mungkin saya bisa bangkit? Tapi saudaraku, saya tidak tahu sejauh mana 2016. Apakah saudara pernah jatuh? Tapi saya mau katakan buat kita, Roh Kudus adalah roh pengharapan. 3 suara yang seringkali ada dalam diri kita. Yang pertama suara setan. Suara setan seringkali menuding kita, mendakwa kita. Dan di sana suara setan tidak pernah memberikan pengharapan buat kita. Yang kedua, suara roh atau suara hati nurani yang disebut dengan roh kita adalah suara yang awalnya menegur kita, tetapi dia tidak pernah memberikan solusi buat kita. Jadi perhatikan, suara setan mendakwa kita, menegur kita, tetapi selanjutnya dia memberikan masa depan apa itu? Yang tidak berpengharapan bagi kita. Bahkan membawa kita, menyudutkan kita, sampai menghancurkan kita oleh karena kesalahan kita, karena dosa kita. Tapi yang kedua, suara hati nurani. Dia menegur kita atas kejatuhan kita. Tetapi suara hati nurani kadang tidak memberikan solusi buat kita. Tapi kita bersyukur kepada anak Tuhan. Ketika kita jatuh, ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dia berduka. Tapi dia tidak hanya berduka, dia menegur kita atas kejatuhan kita. Tapi selanjutnya dia memberikan pengharapan bahwa masih ada pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Masih ada anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka di sini Daud sendiri mengevaluasi hidupnya. Bahwa seharusnya dia berada dalam lumpur rawa. Lumpur rawa itu apa? Kalau dia berada dalam lumpur rawa, semakin dia goncang, itu goyang, semakin dia tenggelam ke dalamnya. Tapi kita melihat Tuhan mengangkat dia dan menetapkan langkah dia. Berarti ada satu tempat pijakan yang dimana Tuhan bisa tuntun dia. Sehingga di sana dia bisa memijak. Dan dia akhirnya bisa melangkah dalam perjalanan yang baru. Oleh sebab itu, Daud mengingatkan kita. Sekotor apapun kita dalam tahun 2016. Ketika kita datang pada Tuhan, penyucian Tuhan berikan bagi kita. Pengharapan untuk berjalan bersama dengan dia dalam pembaharuan untuk memasuki tahun 2017. Menjadi bagian bagi orang yang beriman dan bersandar pada Tuhan. Maka kalau lihat sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang statusnya adalah orang-orang durhaka. Itu Roma pasal 5 bicara itu. Tetapi melalui pengampunan Kristus kita boleh menjadi anak-anak Allah. Karena istilah durhaka itu hanya diberikan pada anak, kepada orang tua. Betul ya? Mengapa? Karena namanya anak yang melawan orang tua adalah orang tua yang melahirkan dia, menyusui dia, mengayomi dia, memelihara dia. Tetapi dia balas dengan kejahatan. Cerita paling terkenal di Indonesia itu anak durhaka siapa? Maling kundang. Akhirnya dikutuk mamanya jadi apa? Jadi batu ya. Kita bersyukur Tuhan kita tidak seperti mamanya maling kundang ya. Kalau Tuhan kita seperti mamanya maling kundang yang duduk semua ini batu. Termasuk yang ngomong ini juga batu. Kenapa? Karena percaya atau tidak, 2016 kita lebih banyak menyakiti hati Tuhan daripada menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pemurah dan Pengampun. Sehingga dia mengampuni kita. Sehingga melayakkan kita memasuki tahun 2017. Jadi hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah mari kita minta pengampunan pada Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan pembaruan bagi kita, jadikan pembaruan itu menjadi kekuatan. Tidak hanya doa menjadi kekuatan masuk dalam 2017, tetapi juga pembaharuan dan pengampunan daripada Tuhan menjadi kekuatan untuk memasuki tahun 2017. Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku ini apa? Kudus. Maka Tuhan mau supaya kita menjadi laskar Kristus yang kudus untuk menjalani tahun 2017. Selanjutnya, kita boleh melihat ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang kita lihat di sini adalah ingat bahwa mengiring Tuhan itu, hidup ini tidak selamanya monoton. Tetapi Alkitab katakan firman Tuhan itu selalu baru. Karya Tuhan itu selalu baru. Tapi karya Tuhan selalu baru itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Maka dengan demikian orang-orang itu
mendapatkan nyanyian-nyanyian baru dari mulut mereka. Oleh karena mereka melihat hidup mereka senantiasa ada dalam karya-karya Tuhan yang baru dalam kehidupan mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal. Orang gak mungkin bisa memuji Tuhan kalau tidak ada ucapan syukur. Pernah dengar orang lagi marah dia menyanyi? Pernah dengar? Saya hanya pernah lihat satu kali. Itu di Sarfat Jumbo di Jawa Timur, Batu. Itu nenek itu. Dia saking karena emosinya. Dia kalau sudah marah emosi luar biasa dan dia mulai dalam nama Yesus. Tapi mukanya jeleknya minta ampun. Saking karena marahnya. Tuhan tidak mau seperti itu. Begitu ya? Tapi Tuhan mau supaya kita mau memuji Tuhan oleh karena ucapan syukur. Ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal. Amin itu. Orang yang senantiasa mengucap syukur adalah orang yang senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita mau lihat Daud, apa kebaikan Tuhan? Dia lebih banyak dikejar oleh Saul. Bahkan anaknya sendiri mau merebut takhta daripada dia. Bangsa Filistin seringkali menyerang orang Israel. Bahkan Daud sudah dilantik menjadi raja, tapi dia belum selama hampir 1 tahun dia tidak menduduki posisi sebagai raja. Oleh karena masih diduduki oleh Raja Saul. Kalau mau dilihat, lebih banyak kesukaran yang dialami oleh Daud daripada kesenangan. Tapi akhir hidupnya dikatakan apa? Masa tuanya dikatakan apa? Tuhan membuat nyanyian baru dalam mulutku. Kenapa? Karena dia tahu semua proses hidup adalah semua dalam maksud Tuhan. Dan pasti di baliknya ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah dia mengerti. Kecuali kalau dia taat sama Tuhan. Maka saya mau katakan buat kita, 2017 pasti punya tantangan tersendiri buat kita. Amin itu ya. Karena Tuhan tidak pernah berjanji kita ikut dia tidak ada masalah. Betul ya? Pasti ada masalah. Tapi orang yang sungguh-sungguh setia sama Tuhan, dia akan tetap bersyukur di tengah-tengah masalah sekalipun. Saya senang dengan buku daripada Pak Julianto Simanjuntak. Judulnya apa? Merayakan hidup yang sulit. Betul. Hidup yang sulit harus dirayakan. Baru di dalamnya ada ucapan syukur. Karena dalam kesulitan hidup pasti ada berkat di sana. Maka Mora sama Iga, Ina, ada tekanan, ada tantangan, ada berkat di balik itu. Sehingga jangan mundur, ya. Karena tantangan membuat kita banyak berdoa. Tantangan membuat kita terus berseru sama Tuhan. Dan orang yang berseru kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Baru di sana kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan. Sinta dan Dewi, harapan kita tambah 2 tahun lagi. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kembali, sudah banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kalian. Tapi kembali ke Indonesia, tantangan ada, pergumulan ada. Tetapi ingat bahwa harus ada ucapan syukur di dalamnya. Karena ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima di sana. Amin itu ya. Jadi poin yang ketiga, orang yang sungguh melihat banyak hal yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah berhenti berdoa dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang tidak pernah berhenti meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa mengucap syukur dan ada nyanyian-nyanyian baru yang keluar daripada kehidupan mereka. Maka kita sampai pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh, atau pada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dari evaluasi itu, ada satu pengajaran yang boleh sungguh lagi diangkat oleh Daud kepada kita, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan, menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, bukan kepada kesombongan orang-orang, bukan kepada keperkasaan manusia, tetapi kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kalau ayat 6 kita baca, di sana dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang apa? Dapat disejajarkan dengan engkau. Artinya apa? Dia tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sekali lagi, jangan tempatkan pekerjaan lebih tinggi daripada Tuhan. Ya? Jangan tempatkan studi lebih tinggi daripada Tuhan. Jangan tempatkan keluarga lebih tinggi daripada Tuhan. Daud katakan,
tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Artinya Tuhan lebih tinggi dari semuanya. Lebih tinggi daripada semuanya. Oleh sebab itu, 2017 kita jadikan Tuhan lebih tinggi dari semuanya. Amin aja. Kita jadikan Tuhan lebih tinggi daripada semuanya dalam gereja ini. Karena Alkitab katakan, ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik semua orang untuk datang kepada Dia. Maka tidak ada yang dapat disejarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya dia punya statement. Ayat yang ke-6. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk itu. Jadi selanjutnya dia tidak hanya mengatakan tidak ada yang dapat disejarkan oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tapi selanjutnya aku mau memberitakan dan mengatakan. Apa itu? Kesaksian hidup. Bersaksi itu ada dua. Bersaksi bisa kita ngomong langsung Tuhan itu baik. Tapi bersaksi yang kedua yang kadang sulit adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi ingat, dimanapun kita berada, kita menjalankan dua hal ini. Bersaksi lewat mulut kita bahwa Tuhan itu baik. Tapi bersaksi melalui kehidupan kita bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Melalui perbuatan baik kita. Melalui kualitas kita bekerja. Melalui kualitas kita ngomong. Betul ya? Karena Alkitab katakan, kita adalah surat yang tertulis yang mampu dibaca oleh banyak orang. Jadi kehidupan kita, tutur kata kita, sikap kita harus menjadi surat yang tertulis yang mampu dibaca oleh orang lain sehingga kehidupan kita menjadi saksi dan berkat untuk orang lain. Kalau orang lain tidak mau jadi berkat, itu urusan dia. Tapi hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin itu ya. Karena bicara tentang upah kesaksian itu bukan upah komunal, tapi upah pribadi-pribadi kita di hadapan Tuhan. Maka Daud di sini dia menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kerinduan saya, semangat yang sudah berkobar-kobar dari Dewi dan Sinta di tempat ini, kembali ke Indonesia tidak boleh pudar. Jadikan itu menjadi kesempatan untuk terus bersaksi di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, pergaulan. Kalau dapat pacar, bersaksi lagi bagi pacar. Sudah dapat pacar ya? Masalah saya belum dapat laporan, jadi saya pikir belum, gitu kan? Oke. Jadikan berkat buat dia, mereka. Bertiga di sini, Mora, Iga, dan juga Ina. Buktikan kalian bisa bersaksi lewat mulut kalian bahwa Tuhan itu baik. Tapi bersaksi melalui kualitas kalian bekerja dan kualitas sikap hidup kalian. Orang boleh gosipin kalian, orang boleh fitnah kalian, tapi kalian tidak boleh balas. Karena ketika kalian balas, kalian menunjukkan siapa Tuhan kalian. Tapi ketika kalian sabar dan mendoakan mereka, kalian menunjukkan kualitas Tuhan kalian yang luar biasa. Maka jadikan doa menjadi kekuatan. Jadikan kebersandaran pada Tuhan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Karena kita ini semua rentan untuk salah. Betul ya? Minta pengampunan daripada Tuhan. Tetapi bersyukur dalam segala hal. Itu harus ada dalam hidup kita. Serta bersaksi. Dan jadikan Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Maka saya percaya 2017 menjadi tahun kemenangan buat kita. Tahun rahmat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di